Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat menarik, di mana para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Roy Suryo dan juga Tifa semakin menampakkan kepanikannya, teman-teman. Semakin menunjukkan bahwa mereka ini sedang stres, sedang tersudut, bahkan tak tahu lagi harus berkata apa. Karena Bung Andi Aswan sepertinya tahu bagaimana cara menghancurkan orang-orang ini, teman-teman. Dengan berbagai bukti, berbagai temuan baru mengenai keabsahan ataupun bukti bahwa Pak Jokowi benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Bahkan Tifa itu sempat beradu mulut dengan Andi Aswan. Waduh, luar biasa, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah debat panas yang juga terjadi antara kuasa hukum Bapak Joko Widodo, yakni Bapak Firmanto kalau nggak salah namanya ya, melawan penasihat hukum dari Roy Suryo, yakni Refli Harun. Waduh, ini duet kuasa hukum yang katanya bergelar profesor ini, teman-teman, yang punya ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, selain itu, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Bung Razman kembali menghajar dua pengacara Roy Suryo, yakni Kozinudin dan juga Abdul Ghafur. Dan sepertinya Razman membongkar seperti apa kelakuan-kelakuan buruk dari kedua orang ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya? Wih. Shut up. Shut up. You shut up tuh. Saya mau saya katakan You shut up tuh. Oke, gantian. Diam enggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Apa? Ngomong apa? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Yang Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Aswan ini melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. serangan saya ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan Tidak ada serangan loh. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak Diam dulu. menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan kepada siapa untuk bicara. Dr. Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam, ya. Masa dia? Jadi diam. Oke. Tapi jangan bertanya. Diam. Ya? Sit. Hah? Shut up. Ya. You shut up tuh. Saya mau katakan. You shut Saya up. katakan You ini. shut up tuh. Oke, Bisa gantian. diam nggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Apa? Ngomong apa? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Bahasa Anda tidak Jepang ya? sopan. Yang aku kan. Elvira, Mbak Elvira, siapa yang Baik. bicara dulu? Dr. Saya. Tifa, tunggu Bang Andi. Saya Saya berikan katakan ya. kesempatan dulu merespon dari Orang yang menyampaikan Bahasa ilmu Jepang itu ya? hanya orang yang memiliki ilmu. Ya, saya katakan secara ini ujaran kebencian ya. saya katakan Kebencian. ya, Ya saya tahu artinya. Saya tahu Lu artinya bilang pakai arrow itu. sit. Iya saya tahu artinya pakai arrow itu. Saya itu tuh enggak. Pak, Saya tunggu. Apa saya itu cuma duduk. Udah. Pakai arrow artinya apa? Bapak Ibu udah ada. Oke. Boleh Duduk. nggak? Ayo kan. Itu bahasa Jepang yang artinya kan Oke, sekali. oke. Ya, ini Udah. masalah. Oke. Ini tolong bicara. Oke. Tolong bicara. Ya, baik. Ini enggak bagus. Wah, ricuh ya kan? Ricuh ya kan? Kayak gini di udah berani bohong di TV lain. Saya tahu ucapan saya. Iya. Saya tahu ucapan saya. Oke. Baik. Yang begitu Ya. bisa ditampilkan di Ini nunjukkan plasma apa? yang di tengah. Ini nggak nunjukin apa-apa. Oke, sehingga bisa Panik. Kalau panik diam aja dulu. Oke. Baik. Kalau panik diam aja. Ini bukan Ini kebohongan. adalah belum pernah Ini dipublikasikan dan juga bohong banget. Bang Andi. bukan dari bagian Bohong dari 700 Baik, Bohong Bang Andi. item tersebut. Ini adalah buku alumni. Buku alumninya Pak Jokowi, Oke. angkatannya beliau, Oke. belum pernah dipublikasikan. Oke. Mana belum pernah Karena udah masuk beredar tulisan lama tangan. di sosmed. Belum bisa masuk Ya, masukkan ke di tanah. dalam suatu buku. Ya, masukkan Baik, ke tanah baik. sehingga Pelihara. jadi Oke. gampang Ini ditutup. Tunggu, Bang Roy, satu-satu sebentar. Tumpuk, Panik Oke. sih, Roy, panik. Ngajarin itu caranya. akhirnya terjadinya suatu Dan ini Bang Andi dapatkan dari Kagama Bela UGM. Nah, tunjuk pakai ini, pakai itu, alat-alat yang lain. Saya jujur, saya orang kampung, malu saya sama kampung saya, malu saya sama negara-negara lain. Walaupun saya orang kampung, saya ada orang di keluarga saya di luar, ya, selalu membilangkan, kok malu kita nengok Indonesia. Apalagi Pak Refli Harun bilang, ini ijazah ini harus disidangkan dengan sidang nasional, Internasional. mahkamah nasional. Loh, emang bangsa kita nggak mampu?
Internasional, Bu. Kok Mahkamah Internasional? Maksudnya apa sih? Ya kan? Ini mempermalukan bangsa sendiri. Ijazah itu adalah ijazah versi terakhir yang mungkin direkayasa. Jadi ya kita nanti akan lihat. Mudah-mudahan Presiden Prabowo lagi disirepi, ya, mudah-mudahan Presiden Prabowo gitu. ini aware terhadap masalah ini bahwa ada skandal besar yang sedang ditutup-tutupi oleh bangsa ini dan bangsa ini tidak mau belajar dari skandal besar tersebut. Karena kalau ini tidak dibuka seluas-luasnya, maka kita tidak akan pernah belajar bagaimana kita bicara mengenai keterbukaan dalam negara Republik Indonesia ini. Begitu. Kalau saya mau mengambil angle-nya adalah perlindungan HAM. Bahwa orang tidak boleh martabatnya, harkatnya dijatuhkan tanpa ada bukti seperti itu. Oke, Jadi Pak saya Firman, pikir- kalau ngomongin soal bukti ini kan udah ada ratusan bukti, puluhan saksi ahli, tapi berkasnya masih bolak-balik P19. Secara psikologis masyarakat tuh dan sendiri publik satu itu indikator. makin bingung. Sebenarnya ijazah ini indikator. asli apa Bayangkan, palsu sih? Jangan Sudah dibingungkan. memeriksa 22 saksi, 709 bukti, kemudian Sama aja kayak Roy Suryo ratusan ngerocos, ya kan? Dua-dua ahli, tapi kemudian Pak berkasnya masih Firnamanto perlu mau ngomong, dikembalikan. dia Karena ngerocos, saya pikir diketawain ya kan, kalau ya? saya jadi jaksa, saya juga bingung karena saya hadir pada gelar perkara khusus terakhir dan saya tidak melihat bahwa masalah ini disidik secara benar dan Jadi sophisticated. saya mau sampaikan begini, Mbak. Jadi kan kalau diperiksa oleh pihak jaksa penuntut umum nantinya akan disidangkan mereka yang akan hadir. Tentu mereka memeriksa dong, tolong lengkapi ini, tolong lengkapi itu. Buat menurut hemat kami itu malah menjadi sesuatu hal yang baik. Karena apa? Jaksa sangat meneliti perkara ini. Sangat jarang yang langsung P21, Mbak. Boleh kita lihat deh. Malah kalau dia bolak-balik artinya coba lengkapi ini, lengkapi itu. Supaya Jaksa kan apa ya. yang disampaikan itu lebih mudah nanti disidangkan pembuktiannya seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak perlu di sini saya sampaikan kepada masyarakat tidak perlu bingung. Itu biasa jika ada petunjuk-petunjuk dari jaksa seperti itu. Sehingga menurut hemat kami ya polisi akan melengkapi apa yang disampaikan oleh jaksa dan akan dikembalikan lagi kepada jaksa. Betul. Setelah apa yang mereka sampaikan itu dipenuhi oleh polisian. Setelah itu Mbak, jadi nggak perlu pusing karena itu biasa. Jarang sekali saya menemukan ada langsung P21 begitu lipat langsung P21. Jarang sekali. Ya, tapi apa perlu coba ke Bang Refli ya, sampai dengan ratusan bukti, puluhan saksi ahli untuk ya seperti kasus ini lah kalau Anda lihat itu Kalau bagaimana, Bang? itu prinsip kehati-hatian. Jadi kalau kita menurut mau jujur ya, sebenarnya tidak perlu banyak saksi, tidak perlu banyak bukti, tidak perlu banyak ahli. Cukup dokumen yang dikatakan asli itu dipertunjukkan kepada publik dan publik bisa mengaksesnya, bisa memfotonya secara baik. Lakukan konferensi nasional bahkan internasional untuk menguji apakah dokumen itu asli atau tidak. Siapa yang menguji? Masalahnya adalah Bang Refli kemudian gugat. Makanya nanti beberapa perwira TNI, mantan purnawirawan TNI itu akan menggugat penyidik Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan abuses of power. Ditunggu saja itu. Itu insya Allah ke depan. Kau ini baru masuk TV gitu. Ya bagi saya ada pengacara jangan seperti kompor lah. Manas-manasin, terus bahasa, bagi kita mau 100 tahun pun klien kami nggak masalah. Tapi yang hak dengan yang batil nggak bisa disatuin. Nah jadi ini orang seringkali berbicara tentang konteks agama. Tapi teori terapannya itu dia nggak paham gitu loh. Ya, saya nggak tahu dia sarjana agama. Saya sarjana agama. Kalau basically agama saya paham. Apa yang mau saya katakan? Tidak pernah Pak Jokowi, apalagi kita ini menggabungkan yang hak dengan yang batil. Yang hak dengan yang batil itu apa? Yang kebenaran dengan kebatilan, kesalahan. Pahala dan dosa. Yang benar dengan yang tidak benar. Tidak pernah mau digabung-gabung. Tapi dia jangan lupa. Ada cara mengajak orang kepada kebaikan itu dengan bahasa yang bijaksana dan lemah Yang lembut, betul. Sebenarnya kalau Pak Jokowi mau melaporkan dia kena ini. Beratus kali kalau saya nggak mungkin, kalau bilang itu nggak tahu ya, puluhan kali Ahmad Khozinuddin itu bicara ijazah palsu saudara Jokowi. Ijazah palsu saudara Jokowi. Itu jasman. Itu tuduhan serius. Dia tidak menggunakan diduga ijazah palsu. Diduga ijazah palsu. Judgment itu ya. Ijazah palsu saudara Jokowi. Khozinuddin begini. Mungkin dia dengar ini. Pasti dia lihat lah kalau cumi-cumi.com ya. Sebenarnya kalau saya dialog dengan dia di salah satu TV swasta, saya mau nanya.
Karena dia kan selalu bawa agama, Al-Quran, hadis, pendalaman ilmu agama yang menurut dia relevan untuk dia sampaikan. Saya sebetulnya mau tanya, dalam Islam itu ada namanya adab, ada namanya ilmu. Yang ilmu dan adab. Mana lebih dulu? Lebih dulu adab. Baru ilmu. Itu artinya moral, akhlak. Ya. Nabi turun ke bumi memperbaiki akhlak manusia. Baru ilmu, baru iman. Paham ya? Itu dalam Islam yang saya pahami. Nah, dia kalau berdebat dengan orang, dia nggak jauh beda sama Roy. Roy Nyonyor terus ya kan? Iya, nyonyor terus. Sama. Ini dua orang dua karakter. Oke? Yang sama caranya. Cuma satu merasa ahli hukum, satu lagi telematika yang nggak ada sertifikasinya menurut saya, yang layak untuk saya percayai ya. Dan bicaranya juga ngawur. Nah, apa masalah yang ada di situ? Adalah seorang lawyer tidak memberi guidance yang sempurna kepada kliennya. Dia harus disampaikan dong. Ini resikonya kalau ini dilanjutkan begini. Kalau ini tidak dilanjutkan begini. Semua digambar dengan perspektif logika hukum. Makanya hukum itu namanya logika law and mandatory law. Logika hukumnya, mandatnya seperti apa. Itulah yang harus diterapkan. Bukan kita selalu mengatakan, oh nggak bisa. Harus maju terus. Maju terus, jangan pernah mundur. Padahal saya mendapat informasi, diduga sebenarnya untuk penetapan para lawyer ini ada oknum yang di belakangnya. Yang membaik desain penunjukan lawyer-lawyer ini. Ya, ada. Diduga ya, ada sampai ke saya. Saya tidak menuduh. Tapi menurut saya, justru itu makin berbahaya kalau itu ada. Berarti ini ada mastermind-nya. Ada invisible hand yang berperan di sini. Sehingga saya khawatir apa yang mereka sampaikan ke publik itu tidak pure pada persoalan hukum semata. Tapi lebih pada pembentukan opini publik yang liar sehingga meruntuhkan wibawa seorang Pak Jokowi. Bahkan anaknya Gibran. Ya, yang sekarang masih wapres yang sangat aktif. Dan sampai hari ini saya tidak pernah dengar Gibran itu menyatakan diri saya akan bela harkat martabat orang tua saya. Bahkan dia dipersoalkan disebut dengan Gibran Endgame dan lain sebagainya. Pun dia tidak ada memberikan respon apa-apa. Panji juga mempersoalkan dia segala macam. Itu juga menyindir dia. Dia mengatakan ini kan takdir Tuhan. Kalau mata saya kelihatan macam ngantuk. Artinya ya Gibran saya kira dengan Pak Jokowi ini ya dua sosok nasional figur yang menurut saya amat mampu untuk menahan diri. Saya mau ngomong ke pendukung Anies yang suka banget main drama ya. Kalian ini tiap ada video dikit langsung teriak. Wah dibuntuti Intel. Wah dizalimi. Wah negara takut sama Anies. Padahal yang kalian lakukan itu bukan membela demokrasi. Kalian cuma nyebar kecurigaan biar suasana makin panas. Yang lucu kalian gak pernah nunggu fakta. Yang penting rame dulu. Yang penting viral dulu. Yang penting bisa jadi bahan playing victim. Terus begitu udah meledak kemana-mana, baru keluar klarifikasi. Dan ini jelas ya, Kodam 4 di Ponegoro udah bilang, itu bukan Intel, bukan TNI. Narasinya hoax. Tapi bukan masalahnya, Intel, bukan TNI, hoaxnya ya udah kan? Terlanjur kalian sebar. Fitnahnya udah terlanjur kalian nikmati. Komentarnya udah terlanjur kalian bikin rusuh. Jadi tolong, kalau mau dukung jagoan, dukung pakai prestasi. Bukan pakai drama yang bikin bangsa ini saling curiga. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ini Pak Jokowi itu Sun Tzu sejati. Pak Jokowi itu menang dulu baru berperang. Yakin dulu dia menang dulu baru berperang. Kemenangan itu baru dia ikut perang. Kalau orang lain dalam politik itu perang dulu buat cari kemenangan kan? Pak Jokowi sebaliknya itu. Dia menang dulu baru berperang. Memastikan diri ikut perang. Jadi kalau nggak menang dia nggak akan berperang tuh. Kenapa Sun Tzu bisa bilang begitu? Kita menang dulu karena buat dia mengutamakan data-data intelijen. Kita harus kenali siapa kompetitor kita, lawan kita. Jadi sebanyak mungkin data intelijen yang kita miliki, maka kita bisa memastikan kemenangan. Baru kita perang. Menang dulu sebelum perang. Menang dulu baru ikut perang. Makanya dia pasti akan lihat survei itu. Survei, data-data kepuasan masyarakat segala macam. Kalau nggak menang ya nggak akan ikut perang gitu. Alah, saya pikir cuma Roy Suryo yang panik teman-teman. Saya pikir cuma Tifa yang panik. Ternyata penasihat hukum mereka yang bernama Refli Harun juga ikut panik. Tadi dengar nggak kalian? Refli Harun mengatakan bahwa nanti Purnawirawan TNI akan menggugat apa tadi yang mau digugat itu ya?
penyidik Polda apa siapa yang mau digugat itu atas kasus ijazah Pak Jokowi. Loh. Kok semuanya dipersoalkan gitu? Kok muanya ini dipermasalahkan? Dia sudah menggugat ke MK, nanti mau lagi menggugat penyidik, mau menggugat Pak Jokowi yang dari Purnawirawan. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan? Emang dengan cara kalian seperti itu kalian bisa menang, ha? Kalian bisa meloloskan penelitian-penelitian klien-klien lu ini yang belum tentu keabsahannya juga. Hah? Siapa yang pernah menguji penelitian ini? Siapa yang pernah menguji apa yang mereka teliti? Kan nggak ada. Apakah mereka pernah membawa ini ke depan para profesor untuk diuji, untuk dibedah? Nggak pernah. Dia membedah ini ke masyarakat-masyarakat awam yang nggak ngerti mengenai digital forensik. Yang nggak ngerti mengenai apa yang mereka lakukan. Yang nggak ngerti mengenai penelitian-penelitian yang mereka lakukan, yang mereka dengar, yang mereka tahu, yang jadi peserta bedah bukunya, ya hanyalah ijazah Pak Jokowi palsu berdasarkan penelitian Roy Suryo, berdasarkan penelitian Richmond, digital forensik, ELA, ini itu. Cuma itu yang mereka tahu, detail-detail mengenai konsep, mengenai alur penelitiannya, mengenai teknis penelitiannya, mereka nggak ngerti apa-apa. Karena yang hadir ya orang-orang tua, emak-emak, bapak-bapak. Jadi apa yang mau dipetik dari buku ini gitu? Nggak ada. Dan ya walaupun sebenarnya ini apa ya? Kalau mau dibilang sangat-sangat baik untuk mendapatkan atau mengais dukungan dari masyarakat, ya ini sangat-sangat luar biasa teman-teman gerakan mereka. Ya mereka langsung turun ke bawah, turun ke masyarakat. Nah ini yang sulit untuk dibendung, sulit untuk kita taktisi gitu, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ada yang mengkoordinir, ada yang mungkin bayarin gedungnya, ada yang bayarin ininya, ada yang bayarin itunya. Jadi mereka memang terkoordinir gitu, terus melakukan bedah buku di tengah masyarakat. Ini kan bahaya teman-teman, agak-agak ngeri gitu gerakannya. Ya walaupun gerakannya mirip-mirip dengan para pendahulu-pendahulunya ya, yang organisasinya sudah dibubarkan dan lain sebagainya. Tapi tadi debat panas antara Tifa dan juga Andi Aswan itu sangat luar biasa teman-teman. Memang Andi Aswan sangat fight gitu, sangat bersemangat melawan orang-orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi, yang selama ini memframing negatif Pak Jokowi. Dan Andi Aswan juga yang menjadi corong, yang menjadi garda terdepan bagi para relawan untuk menunjukkan bukti-bukti baru mengenai Pak Jokowi memang benar-benar kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan memang kalau kita dengar Farah Tabas di Rakyat Bersuara kemarin di video saya sebelumnya juga sudah membongkar sebuah isu ataupun mungkin bisa dikatakan fakta juga ya. Tapi mau dibilang fakta juga belum bisa juga karena kita belum lihat dokumennya seperti apa teman-teman. Karena konon kabarnya diduga Richmond ini memalsukan kematiannya di Yamaguchi agar dia tidak mengembalikan kerugian negara Jepang yang sudah membiayai beasiswanya tapi dia tidak lulus S3. Dan ini masih perlu tentunya penyelidikan lebih lanjut. Tapi ya tenang saja, sudah ada orang yang akan melaporkan Richmond atas kasus dan perkara ini teman-teman. Dan tunggu saja gebrakannya seperti apa. Apakah sebelum Lebaran, sebelum Ramadan, atau setelah Ramadan. Karena kan ini mepet-mepet Ramadan pasti ya kita pengen sibuk ibadah lah teman-teman. Ya pengen sibuk untuk mengumpulkan energi positif, ingin ya ngaji, ingin lain-lain sebab. Banyaklah kegiatan nanti di Ramadan. Jadi mungkin kayaknya sih setelah Ramadan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.